Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Di pagi hari ini Ibu melanjutkan video tentang BRSD. Untuk kali ini video yang ketiga yaitu tentang volume prisma dan limas. Ini tentang materi kelas 8 SMP ya. Gimana tujuan pembelajaran ya? Setelah kalian mempelajari ini diharapkan kalian mengenal BRSD dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengaku persatuan, menemukan cara menentukan volume BRSD dan menyelesaikan permasalahannya. Dimana untuk imtaknya diambil dari surat Al-Imran ayat 133 yang pernah Ibu sampaikan di video sebelumnya. Gimana untuk persepsi ya, materi yang harus kamu tahu yaitu kalian harus bisa mengenal tentang macam-macam prisma. Dimana macam-macam prisma kalian sudah pernah pelajari di video yang pertama berikut dengan unsur-unsurnya. Kemudian untuk limas kalian juga sudah pelajari ya di video yang pertama. Kemudian persepsi selanjutnya yaitu tentang luas dari bangun datar, segitiga dan segi empat. Kalian harus kuasai itu. Berikut dengan teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di semester dasar di awal ya. Oke, kita langsung masuk ke materi kita yaitu tentang volume prisma. Kita akan menemukan bagaimana sih cara menentukan volume prisma. Kita akan ambil prisma yang ini yaitu prisma segi empat atau kita sebut dengan balok. Bagaimana cara mencarinya? Karena kita bisa mencari ini bisa mewakili semua prisma ya. Oke, Ibu akan tunjukkan dulu yaitu tentang apa ini kubu satuan. Ini kubu satuan ya. Kubu satuan ini salah satu yang berwarna coklat, hijau dan kuning ya, oranye maaf. Ini adalah kubu satuan masing-masing, berarti ada 3 kubu satuan. Kubu satuan ini nanti akan mengisi prisma atau mengisi balok ini. Di dalamnya akan diisi dengan kubu satuan karena volume itu adalah berhubungan dengan isi ya, beda dengan luas permukaan. Oke, kita lihat untuk rusuk alasnya ada 2 ya. Ini rusuk alas, yang di sini juga rusuk alas. Kita akan isi untuk lapisan yang paling bawah, kita akan hitung pula nanti ada berapa kubu satuan yang dapat mengisi di lapisan yang paling bawah ya. Oke, kita lihat untuk rusuk alas yang tampak dari depan, kita hitung yang warna coklat ini ada 5 ya. Kemudian yang rusuk alas yang di samping ini ada yang warna coklat, hijau sama yang warna orange. Ini terdapat 3 kubu satuan. Ini nanti biasanya disebut dengan lebar, yang ini disebut dengan panjang. Sementara ini adalah tingginya, karena ini memang hanya 1 kubu satuan, yang ini yang tingginya ya hanya 1 kubu satuan. Sehingga ada berapa sih kubu satuan yang mengisi di paling bawah setelah diisi penuh yang paling bawah gitu ya. Kita akan hitung yaitu caranya 5 kali 3 kali 1, dimana 5 ini adalah yang di sebelah sini rusuk alas yang sini, kemudian 3 rusuk alas yang lebarnya dan 1 ini adalah tingginya sehingga ada 15. Coba kalian hitung 1 per 15 ya. Oke, sekarang Ibu akan isi kembali lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua diisi penuh sehingga nanti kita akan menghitung ada berapa sih kubu satuan untuk mengisi lapisan sampai lapisan kedua ya, sampai lapisan kedua ini dikatakan ini berarti tingginya 2 kubu satuan ya. Banyaknya kubu satuannya adalah 5 kali 5 di sini, 3 yang di sini ya, ini 2 yang di sini ya. Oke, berarti ada 30. Tadi yang bawah 15, yang atas 15. Dari 30, betul ya. Kemudian kita akan isi kembali yang paling atas dengan kubu satuan ini. Masih sama ya, ada berapa kubu satuan sampai penuh kita mengisinya. Nah, kalau penuh berarti ada berapa kubu satuan. Nah, kita lihat ini tingginya ada 3 kubu satuan.
ini tingginya ya. Sehingga banyaknya kubu satuan yang mengisi balok tersebut adalah 5 di sini, kali 3 yang di sini, kali 3 yang di sini. Nah, jadi akhirnya tahu kalian bahwa yang namanya volume prisma itu didapat dari luas alas. Luas alas, kenapa kok luas alas? Nah, ini dia 5 kali 3, kita lihat sama ya, 5 kali 3, 5 dan 3 adalah ukuran pada rusuk alas ya. Kemudian ini 1, 2, 3 adalah tingginya, sehingga volume prisma adalah luas sisi alas kali tinggi. Ya, kita akan bahas tentang contoh soal pada volume prisma. Pada gambar di samping ini adalah tentang penampang kolam renang, di mana ukurannya sudah terlihat di sini ya. Ini 10 meter, 30 meter, 3 meter, 5 meter. Pertanyaannya, ini berapa volume air untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh ya. Oke, kita lihat sebenarnya bangun ruang apakah ini, karena ini memang dia melandai ya. Ini bentuk bangun ruang apa, prisma atau limas. Kita lihat untuk sketnya, ternyata berbentuk prisma segi 4 dengan alas berbentuk trapesium siku-siku. Ini alasnya yang warna kuning ini ya, sama bentuknya, yaitu trapesium siku-siku yang ditanyakan volume airnya. Nah, kemudian kita akan hitung luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita tuliskan luas trapesium ya. Luas trapesium seperti ini, masukkan nilai A, nilai B, nilai T. T ini adalah tinggi trapesium, berbeda dengan tinggi prisma ya. Tinggi prismanya yang mana? Tinggi prismanya yang 10, kalau tinggi trapesium yaitu yang 30 ya. Kita lihat, kita sederhanakan hasilnya. Nah, ini masih dalam satuan meter kubik, diminta diubah ke liter atau desimeter kubik, yaitu menjadi 1.200.000 liter ya, diisi air penuh. Oke, contoh selanjutnya. Di samping ini ada bejana yang berisi air, sudah ada airnya. Terus akan diisi sebuah benda logam yang berbentuk kubus, di mana ukuran rusuknya ini adalah 3 cm ya. Dan ukuran alas pada bejana adalah 6 sama 5 cm. Berapakah tinggi kenaikan air? Berarti pada saat benda ini dimasukkan, airnya akan naik gitu ya. Yang ditanyakan tinggi kenaikan air berapa ya. Sekarang kita akan tuliskan yang diketahui, rusuk kubusnya 3 cm, ukuran alas bejana 6 kali 5. Yang ditanyakan tinggi kenaikan air. Kalau kita bicara tentang tinggi kenaikan air, berarti kita harus tahu bahwa penambahan tinggi ini juga menambah volume air. Volume air itu sebenarnya sama. Apa sih yang membuat bertambah? Yang bertambah adalah benda logam ini, sehingga kenaikan air atau volume kenaikan air itu sendiri ya sama saja dengan volume benda yang masuk ya, begitu ya. Sehingga kita tuliskan seperti ini karena bejananya berbentuk balok, sehingga kita tuliskan 6 kali 5 nih alasnya, kali tinggi kenaikan air, yang dipakai itu saja ya. Kemudian volume benda yang masuk karena bentuknya kubus, berarti 3 kali 3 kali 3. Disederhanakan sehingga tinggi kenaikan air adalah 0,9 cm gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke volume limas. Kita akan melihat sejenak tentang bagaimana sih cara mencari volume limas ya. Untuk mencari volume limas, kita dengan bantuan bangun ruang kubus. Kita lihat di sini kubus warna merah dengan yang garis-garis hitam ini adalah diagonal ruang yang digambarkan saling berpotongan di sebuah titik gitu ya. Nah, itu pertanyaannya ya. Ini kan nanti membentuk limas ya, berpotongan bentuk limas. Ada berapakah banyaknya limas yang terbentuk? Ya, diagonal ruangnya berpotongan terbentuk limas ini.
terpotong menjadi berbentuk limas. Kita lihat ya perpotongannya ya. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian 4, kemudian 5, dan terakhir 6, sehingga terbentuk 6 buah limas segi 4 yang kongruen atau yang sama persis ukurannya ya. Oke, nanti kita akan mencari volume limas dari ini ya. Oke, kita lanjutkan pembuktiannya. Dimana ini tadi ya, ini terpotong, kita ambil salah satu yang paling bawah nanti ya. Kita akan buktikan ini ada 6 limas segi 4. Kita akan ambil salah satunya yang paling bawah yaitu OABCD. Kita akan cari, nah ini dia. Ternyata 6 kali volume limas ini adalah volume kubus. Sebenarnya begitu ya. Sehingga pada saat kita mencari volume limas itu sendiri sama dengan 1/6. 1/6 dari volume kubus. Ini lihat. Nah ini kenapa kok diubah seperti ini? Ini untuk menyesuaikan yang di sini. Tingginya limas adalah S/2. Sehingga ini nanti menjadi tinggi limas. S kali S ini maksudnya adalah luas alas ya. Sehingga kesimpulannya volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, volume limas. Sekarang kita akan beri contoh ya. Contoh volume limas. Contohnya ini ada limas TPQRS di mana ukurannya yaitu PQ 15 QR 9, berarti alasnya berbentuk persegi panjang dengan tinggi limas 12 cm. Pertanyaannya tentukan volumenya. Oke ya, kita harus tulis di satunya, kemudian D2. Jadi 1 ini ukurannya, D2 pertanyaannya, yang dijawab di D3. Karena volume limas ini ya 1/3 kali PQ kali QR kali tinggi limas, masukkan saja bilangannya sehingga hasilnya menjadi 540 cm3 ya. Nah, soal yang selanjutnya ini adalah soal gabungan volume prisma dan limas ya. Misal ini ada balok ABCDEFGH di mana ini ada limas di dalam balok yang warna kuning sama oranye ini adalah limas HABCD ya. Di situ dimana diketahui ukuran alas limas maupun prisma yaitu 20 dan 10, dan volume limas itu sendiri adalah 600. Ini volumenya. Yang ditanyakan berapa sih volume bagian balok yang di luar limas. Jadi ini ada balok yang di luar limas yang warna kuning ini berapa ukurannya. Kalau kita lihat ukuran limas dan ukuran prisma ini sama, alasnya sama, tingginya pun sama ya. Kita lihat D1-nya ditulis dulu, kemudian D2 jangan lupa, kemudian D3. Ini Ibu akan berikan 2 cara ya. Cara yang pertama ini, langkah pertama yaitu mencari tinggi limas. Karena kan kita belum tahu tingginya limas untuk mencari volume balok secara utuh gitu ya. Jadi tinggi limas sama tinggi balok sama. Oke, kita akan cari tinggi limas. Tinggi limasnya ukuran alasnya sama dengan ukuran balok, jadi dimasukkan saja nilainya. Sehingga nilai dari tinggi limas itu sendiri, ini sederhanakan ini ya, nanti disederhanakan, ini tinggi limas itu sendiri adalah 9 cm dan tinggi limas adalah tinggi balok sama. Nah, setelah kita mendapatkan tinggi limas atau tinggi balok, kita bisa mencari volume balok. Nah, volume balok karena balok adalah prisma, luas alas sama dengan luas limas tadi ya, kali tinggi limas atau tinggi balok. Nah, seperti ini volumenya. Kemudian kita akan mencari volume bagian balok di luar limas. Ini pertanyaannya ya. Berarti caranya kalian tinggal mengurangkan volume balok secara utuh dikurangi dengan volume limas. Nah, sehingga didapatkan 1200. Ini cara pertama ya. Sekarang kita gunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu mencari perbandingan volume limas dan volume balok dengan ukuran alas yang sama, bariku dengan tingginya juga tentunya.
ya. Volume baloknya tuh 3, volume limasnya tuh 1. Sehingga untuk mencari perbandingan volume bagian balok di luar limas, kamu tinggal dikurangkan saja gitu ya. Jadi 2 bagian ternyata. Sehingga untuk mencari volume bagian balok di luar limas tinggal 2/1 kali 600. Satu bagian ini adalah miliknya limas. Yang diketahui disatukan volume limas ya. Sehingga 1200 sama ya hasilnya. Sehingga jadi volume bagian balok di luar limas adalah 1200 cm. Kamu boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2 gitu ya. Kiranya cukup sekian untuk materi PRSD ketiga, yaitu tentang volume, prisma dan limas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Oke, jangan lupa like-nya ya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.